I warn you to immediately admit your actions. I already hold digital evidence of your wrongdoing all this time. AFF and FAM must issue an open public statement if you do not want me to take matters into my own hands. Good morning, President Datuk Hamidin. Hacker asal Indonesia buat Malaysia dan AFF ketar-ketir. Jejak digital aliran dana mencurigakan ditemukan. FAM Malaysia dan AFF kompak bela diri dan buat pernyataan sangat sensasional. Bjorka beri ancaman ini jika AFF tidak mau mengakuinya. Simak informasi yang akan buat kalian tercengang berikut ini. B2 Malaysia, just confirm. Piala AFF 2026 idealnya menjadi simbol persatuan sepak bola Asia Tenggara. Sebuah panggung di mana rivalitas berhenti di garis putih dan sportivitas menjadi bahasa bersama. Namun menjelang turnamen dimulai, aroma yang tercium justru bukan semangat kompetisi, melainkan kecurigaan yang kian menebal. Satu pertanyaan terus bergaung dan tak kunjung terjawab. Bagaimana Malaysia bisa tetap tampil di Piala AFF 2026, sementara status mereka masih berada dalam bayang-bayang sanksi FIFA? Pertanyaan itu tidak lagi sebatas obrolan netizen. Ia telah menembus ruang-ruang rapat federasi, menggema di meja pengambil keputusan Asia Tenggara. Malaysia dalam beberapa waktu terakhir diketahui berada dalam sorotan serius terkait persoalan administratif dan regulasi. Kondisi ini membuat banyak pihak beranggapan bahwa partisipasi internasional Malaysia seharusnya dibatasi hingga seluruh persoalan dinyatakan benar-benar tuntas. Namun realitas berkata lain. Nama Malaysia tetap tercantum sebagai peserta resmi Piala AFF 2026. Dan sejak saat itu, kecurigaan mulai tumbuh, perlahan tapi tajam. 5 negara Asia Tenggara secara terbuka mempertanyakan keputusan tersebut. Mereka mencium adanya ketidakkonsistenan aturan dan menduga ada proses yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Situasi semakin panas ketika muncul informasi dari internal AFF yang menyebut adanya aliran dana tidak biasa dari pihak-pihak yang dikaitkan dengan Malaysia menjelang pengesahan peserta turnamen. Dan di titik inilah, nama yang selama ini dikenal sebagai sosok anonim penuh kontroversi kembali muncul. Hacker Bjorka, melalui kanal digital yang selama ini ia gunakan, mengklaim telah membongkar jejak aliran dana mencurigakan yang disebut-sebut mengalir antara AFF dan FAM. Bjorka mengaku telah menyimpan bukti digital terkait dugaan aliran tersebut dan menyatakan siap mempublikasikannya jika diperlukan. Dalam pernyataannya, Bjorka juga secara terbuka menantang FAM untuk berterus terang, menyebut bahwa transparansi adalah satu-satunya cara untuk menghentikan spekulasi yang kian liar. Namun, kemunculannya menjadi bensin baru di tengah api polemik yang sudah membesar. Tekanan terhadap AFF pun meningkat drastis. Publik menuntut keterbukaan. Federasi anggota mendesak penjelasan rinci. Media regional menguliti setiap kalimat yang keluar dari pejabat AFF. Menanggapi situasi yang makin panas, AFF akhirnya angkat bicara. Dalam klarifikasinya, AFF menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur dalam penetapan Malaysia sebagai peserta Piala AFF 2026. Mereka menyatakan seluruh keputusan diambil melalui mekanisme internal organisasi, serta komunikasi resmi dengan otoritas sepak bola terkait. AFF juga membantah keras tudingan adanya permainan di belakang layar, termasuk dugaan lobi atau pengaruh finansial dalam keputusan teknis turnamen. Namun bagi 5 negara yang melayangkan keberatan, persoalannya bukan semata soal bantahan. Masalahnya adalah transparansi dan waktu. Mengapa keputusan terasa begitu cepat? Mengapa klarifikasi baru muncul setelah tekanan membesar? Dan mengapa Malaysia tetap mendapat lampu hijau saat status mereka masih menjadi perdebatan terbuka? Di tengah badai tersebut, Federasi Sepak Bola Malaysia, FM, turut angkat suara. FM menegaskan bahwa Malaysia berhak mengikuti Piala AFF 2026 dan menyebut tidak ada sanksi aktif yang secara eksplisit melarang partisipasi internasional mereka. FAM juga menyayangkan narasi yang berkembang karena dinilai merusak nama baik sepak bola Malaysia. Menurut FAM, seluruh proses administratif masih berada dalam jalur komunikasi resmi dengan FIFA dan AFC, dan mereka siap mempertanggungjawabkan semua langkah yang diambil. Namun, bagi sebagian Federasi Asia Tenggara, penjelasan itu masih belum cukup menutup celah kecurigaan. Kini, Piala AFF 2026 berdiri di titik paling sensitif. Di satu sisi, AFF harus menjaga stabilitas turnamen.
Di sisi lain, kepercayaan publik dan federasi anggota tak bisa ditebus hanya dengan pernyataan. Satu hal menjadi jelas, kontroversi ini telah mengubah wajah Piala AFF 2026 bahkan sebelum satu bola pun ditendang. Turnamen ini kini bukan hanya tentang taktik dan gol, melainkan tentang integritas, transparansi, dan keberanian membuka kebenaran. Dan pertandingan paling panas sejauh ini tidak terjadi di lapangan hijau, melainkan di balik layar, di meja federasi, di ruang kepercayaan yang sedang diuji. Kalau sampai muncul isu hacker dan bukti digital, itu udah level serius. AFF dan FEM nggak bisa cuma jawab normatif lagi. Publik butuh kejelasan, bukan drama. Kalau memang nggak ada apa-apa, ya buka data dan audit independen. Diam justru bikin kecurigaan makin liar. Gue nggak mau langsung percaya semua klaim, tapi satu hal jelas, proses AFF kelihatan janggal. Malaysia boleh bela diri, AFF juga boleh klarifikasi, tapi harus transparan. Sepak bola ASEAN jangan rusak cuma gara-gara urusan meja yang abu-abu. Netizen ribut itu wajar, soalnya informasinya setengah-setengah. Giliran ada pihak luar bongkar dugaan, AFF langsung defensif. Harusnya tenang dan jelasin detail. Kalau semuanya bersih, justru ini kesempatan buat AFF bersihin nama. Kasihan pemain-pemain yang jadi korban. Mereka latihan buat turnamen, tapi federasinya ribut soal legalitas. Malaysia ikut AFF harusnya bikin bangga, kah? Bukan malah jadi bahan curiga. AFF wajib beresin ini sebelum kick-off, biar fokus balik ke bola. Gua nggak anti Malaysia, tapi anti standar ganda. Kalau negara lain kena isu serupa, apakah AFF bakal sefleksibel ini? Itu pertanyaan publik. Jawabnya bukan dengan marah, tapi dengan data dan proses yang bisa dicek semua orang. Isu hacker benar atau enggak, itu urusan penegak hukum. Tapi dampaknya ke AFF nyata. Kepercayaan publik turun. Solusinya satu, transparansi total. Audit, rilis laporan, dan jelasin kronologi keputusan. Tanpa itu, setiap kemenangan Malaysia bakal terus diperdebatkan. Drama AFF 2026 ini kebanyakan ribut di luar lapangan. Harusnya federasi belajar, di era digital nggak ada yang bisa ditutup-tutupi lama-lama. Lebih baik jujur dari awal, daripada terus defensif dan bikin spekulasi makin panjang. Gue lihat masalah ini makin melebar karena AF dan FEM kelihatan defensif terus. Di era sekarang, sikap defensif itu malah jadi bumerang. Publik nggak minta siapa dihukum sekarang juga, tapi minta prosesnya dibuka. Kalau keputusan Malaysia ikut AFF memang murni dan bersih, harusnya transparansi jadi senjata utama, bukan klarifikasi normatif yang berulang-ulang. Yang bikin capek itu bukan dramanya, tapi ketidakjelasannya. Hari ini bantah, besok klarifikasi, lusa muncul isu baru. Siklusnya gitu terus. AFF harus sadar, kepercayaan publik itu nggak bisa dibangun dari kata-kata doang. Sekali publik merasa ada yang ditutup-tutupi, semua keputusan ke depan bakal selalu dicurigai, mau benar atau salah.